Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup, amin. Nah, untuk pertemuan pada hari ini melalui video pembelajaran ya, kita akan belajar mengenai jenis-jenis eksponen. Nah, di minggu sebelumnya kita sudah belajar mengenai bentuk umum, pengertian dan bentuk umum fungsi eksponen. Kemudian, bagaimana cara melukis grafik fungsi eksponen. Nah, pada video kali ini apa aja sih materi yang akan kita pelajari? Yang pertama ada pangkat bilangan bulat positif, kemudian ada pangkat bilangan bulat negatif, kemudian ada pangkat 0, dan yang terakhir sifat-sifat pangkat bilangan bulat positif, negatif, dan 0. Sebelum kita masuk ke materi, kita mengingat kembali nih, di kelas 9 semester 1 kalian sudah mempelajari di bab 1 ya, mempelajari yang namanya perpangkatan dan bilangan akar. Coba kita mengingat kembali ya. Sekarang, jika ibu punya WZ pangkat 3, ingat WZ-nya di dalam kurung, dipangkatkan 3, maka kita peroleh WZ dipangkatkan 3, maka WZ dikalikan sebanyak 3 kali, yaitu WZ dikali WZ dikali WZ. Maka hasilnya bisa kita kelompokkan. Yang W kita kelompokkan ya, ada 3. Kemudian yang Z juga kita kelompokkan, ada 3. Maka W dikali W dikali W hasilnya W pangkat 3, dan Z dikali Z dikali Z hasilnya Z pangkat 3. Sehingga hasil dari Z pangkat 3 adalah W pangkat 3 Z pangkat 3. Nah, itu sekilas kita mengingat kembali materi SMP dulu ya. Nah, materi ini akan kita gunakan untuk sebagai dasar pertemuan pada hari ini, materi pada pertemuan kali ini ya. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pangkat bilangan bulat positif. Pengertian dan bentuk umumnya, jika diberikan bilangan real A dan bilangan positif N, maka berlaku A pangkat N sama dengan A dikali A sebanyak N kali atau sebanyak N faktor. Sehingga A pangkat N itu sama dengan A dikalikan sebanyak N faktor. Seperti itu ya pengertiannya dan bentuk umumnya. Dengan A adalah bilangan pokoknya dan N itu eksponen atau pangkat. Contohnya, jika 2 pangkat 4 berarti 2 dikalikan sebanyak 4 kali. Sehingga 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya 16. Kemudian yang nomor 2, jika ada negatif K dipangkatkan 4, berarti kita mengalikan negatif K sebanyak 4 kali ya. Negatif K dikali negatif K dikali negatif K dikali negatif K hasilnya ini negatif dikali negatif hasilnya positif. Yang sini ini juga negatif kali negatif hasilnya positif, sehingga positif dikali positif hasilnya positif. Sehingga negatif K dipangkat 4 hasilnya K pangkat 4. Kemudian contoh yang ketiga, jika ada 1/3 pangkat 3, maka kita mengalikan 1/3 sebanyak 3 kali. Sehingga kita peroleh 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3 hasilnya 1/27. Kita masuk materi selanjutnya, yaitu pangkat bilangan bulat negatif dan 0. Sekarang bentuk umum dan pengertian dari pangkat bilangan negatif. Jika diberikan bilangan real A dan A-nya tidak sama dengan 0, maka berlaku A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Nah, hal ini juga berlaku jika ada A pangkat N, maka juga dapat diubah bentuk menjadi 1/A pangkat negatif N.
Nanti ini kita akan gunakan di contoh soal. Nah, contohnya yang pertama, jika ada 2 dipangkatkan dengan negatif 3, sesuai dengan sifatnya tadi, jika ada A pangkat negatif N, hasilnya adalah 1 per A pangkat N. Maka 2 pangkat negatif 3 hasilnya 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, 8. Sehingga hasilnya 1 per 8. Kemudian yang nomor 2, negatif 5 dipangkat negatif 2 sama dengan 1 per negatif 5 pangkat 2. Dari mana? Dari sini ya, pakai sifat yang ini. Hasilnya adalah 1 per 25. Negatif 5 pangkat 2 hasilnya 25. Kemudian yang nomor 3, 6Z pangkat negatif 3. Bagaimana menyelesaikannya? Ya, jadinya 1 per 6Z pangkat 3. Nah, karena 6Z-nya ini dalam kurung, kemudian dipangkatkan 3, maka yang dipangkatkan 3 adalah 6 dan Z-nya ya. Sehingga kita jabarkan menjadi 1 per 6 pangkat 3 Z pangkat 3 sama dengan 1 per 216 Z pangkat 3. Seperti itu ya. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Bisa mereplay di kolom komentar di Google Classroom ya, jika ada yang ingin ditanyakan. Kemudian bentuk umum pangkat 0. Jika diberikan bilangan real A dan A tidak sama dengan 0, maka berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Maksudnya apa? Jadi setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Mau itu 1 juta pangkat 0 hasilnya tetap 1. 250 juta pangkat 0 hasilnya tetap 1. Seperti itu ya. Contoh 2 pangkat 0 ya 1 hasilnya. Kemudian negatif 5 pangkat 0 hasilnya adalah 1 juga. Kemudian kemudian 6Z pangkat 0 hasilnya juga 1. Seperti itu ya. Nah, materi selanjutnya yaitu sifat-sifat pangkat bulat positif negatif. Pangkat bilangan bulat positif, negatif, dan 0. Ada 5 sifat yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu jika ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan hasilnya A pangkat M dikali N. Ini berlaku jika bilangan pokoknya sama ya. Bilangan pokok tadi apa? Yang A ya. A itu bilangan pokok disebutnya. Kalau M dan N disebut eksponen atau pangkat. Nah, buktinya ini hanya untuk tambahan saja. Dari mana asalnya A pangkat M dikali A pangkat N hasilnya bisa mendapatkan A pangkat M plus N? Dari sini ya. Kan kalau A pangkat M tadi sesuai dengan sifat pangkat positif, maka ada A sebanyak M kali. Kemudian kalau ada A pangkat N, maka ada A sebanyak N kali. Sehingga kalau A pangkat M dikalikan A pangkat N, maka sama aja dengan A dikalikan sebanyak M plus N kali. Seperti itu ya, M plus N faktor. Sehingga kita peroleh hasilnya A pangkat M dikali A pangkat N adalah A pangkat M plus N. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita lihat di contoh soal. Nah, tentukan bentuk sederhana dari 3A pangkat 3 dikali 4A pangkat 2 dikali A. Nah, dengan sifat A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N, maka bisa kita selesaikan seperti ini ya. Nah, yang bilangan pokoknya sama adalah A. Ini ya. Nah, 3 kali 4-nya bisa kita kalikan biasa. Kemudian A-nya menggunakan sifat pertama tadi. A pangkat, ada A pangkat 3, kemudian ada A pangkat 2 dan ada A pangkat 1, sehingga kita peroleh A-nya pangkat 3 ditambah 2 ditambah 1. 3 tambah 2 tambah 1, 6. 3 dikali 4 yang depan hasilnya 12, sehingga kita peroleh
Hasil akhirnya adalah 12A pangkat 6. Kemudian contoh berikutnya, tentukan bentuk sederhana dari 3R pangkat negatif 3 dikali R pangkat negatif 2. Yang dipangkatkan negatif 3 adalah R-nya ya. Dengan sifat 1, kita peroleh penyelesaiannya. Nah, tadi kan yang dipangkatkan negatif 3 adalah R-nya. Maka yang bisa kita kelompokkan adalah yang R ya, yang bilangan pokoknya sama. Maka hasilnya adalah 3 dikali R pangkat, pakai sifat 1, R pangkat negatif 3 ditambah negatif 2. Sehingga kita peroleh 3R pangkat negatif 5. Nah, ini dengan sifat bilangan bentuk umum bilangan bulat negatif, sehingga kita peroleh 3R pangkat 5. Kan tadi jika ada A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Maka kalau kita punya 3 kali R pangkat negatif 5 sama dengan kita peroleh 3 dikali 1 per R pangkat 5. Nah, 3 dikali 1 R pangkat 5, 1 per R pangkat 5 hasilnya 3 per R pangkat 5. Seperti itu ya, jelas sampai sini? Oke, kita lanjutkan ke sifat yang kedua. Jika ibu punya A pangkat M dibagi A pangkat N, maka hasilnya adalah sama dengan A pangkat M dikurangi N. Coba kita lihat di contoh soal. Sederhanakan bentuk 2 pangkat 5 C pangkat 6 dibagi, ini salah soal ya, harusnya soalnya 2 pangkat 2 C pangkat 4. Kalau yang depan tetap ya, 2 pangkat 5 C pangkat 6. Coba kita lihat penyelesaiannya dengan sifat yang kedua ini. Dua pangkat 5, di sini ada 2 pangkat 2. Dengan sifat yang kedua, kita bisa peroleh 2 pangkat 5 dikurangi 2. Kemudian ada C pangkat 6 dan C pangkat 4. Maka juga bisa kita gunakan sifat yang kedua ini, sehingga kita peroleh C pangkat 6 dikurangi 4. Nah, 2 pangkat 5 dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 3. Kemudian 6 pangkat C kurangi 4, hasilnya C pangkat 2. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah 2 pangkat 3 C pangkat 2. Atau bisa dijabarkan lagi, 2 pangkat 3 itu berapa? 8 ya. Sehingga bisa kita tulis lagi 8 C pangkat 2, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, sederhanakan bentuk 2P pangkat negatif 4 dibagi P pangkat negatif 3. Nah, ini pangkatnya negatif ya, berbeda dengan yang contoh A. Kalau contoh A itu pangkatnya positif. Masih dengan sifat yang kedua, coba kita selesaikan ya. 2 pangkat negatif 4 dibagi P pangkat negatif 3. Maka hasilnya adalah sama dengan yang A. Yang dipangkatkan negatif 4 itu hanya P-nya ya, yang 2-nya tidak ikut dipangkatkan negatif 4 karena tidak diberi tanda kurung. Maka hasilnya adalah dengan sifat yang kedua menghasilkan 2 dikali P pangkat negatif 4 dikurangi negatif 3. Negatif 4 dikurangi negatif 3. Hasilnya berapa? Ini positif, negatif, ini negatif, hasilnya positif, sehingga negatif 4 ditambah 3, hasilnya negatif 1. Ini ya hasilnya 2P pangkat negatif 1. Nah, kita juga bisa nih di sini gunakan bentuk umum dari pangkat negatif. P pangkat negatif 1 kan negatif ya pangkatnya. Maka bisa kita ubah ke dalam bentuk 2 per P. Dari mana 2 per P ini? Coba kita uraikan ya. Tadi kan 2P pangkat negatif 1 dengan sifat bilangan, dengan sifat pangkat bilangan bulat negatif, kita peroleh 2, 1 per P ya.
Nah, 2 dikali 1 per P kan sama dengan 2 per P. Nah, ini 2 per P asalnya dari sini ya. Dan kita lanjut ke sifat yang ketiga. Jika ada A pangkat M dikali N, maksudnya apa? Jadi jika ada bilangan A sudah dipangkatkan dengan M, kemudian dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi pangkatnya dikalikan ya. Kita lihat di contoh soalnya. Sederhanakan dan tentukan nilai dari yang A itu S pangkat 2, kemudian dipangkatkan 3. Sesuai dengan sifat 3, maka hasilnya adalah S pangkat 2 dikali 3. 2 kali 3, 6. Maka hasil akhirnya adalah S pangkat 6. Kemudian yang B, jika ada 4T pangkat 2 dikali 4T pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan negatif 2. Ini pangkatnya negatif. Dan yang ini yang dipangkatkan 2 hanya T-nya ya. Tapi yang dipangkatkan negatif 2 adalah 4T pangkat 2. Karena ini ada tanda kurungnya. Sehingga jika kita jabarkan hasilnya adalah 4 pangkat negatif 2 dikali T pangkat. Nah, ini T-nya ini menggunakan sifat 3 ya. Maka T-nya sehingga mendapat pangkat 2 dikali negatif 4. Nah, 4 pangkat negatif 2 tetap. Kemudian T pangkat 2 dikali negatif 2 hasilnya negatif 4. Nah, kita di sini menggunakan sifat pangkat negatif ya. Jika ada 4 pangkat negatif 2 dikali T pangkat negatif 4, maka bisa kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. 1 per 4 pangkat 2 T pangkat 4. Nah, bisa kita sederhanakan lagi. 4 pangkat 2 hasilnya adalah 16. Dan T pangkat 4-nya ditulis tetap. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah 1 per 16 T pangkat 4. Nah, kita masuk ke sifat yang keempat nih. Sifat yang keempat, jika ada A dikali B pangkat N, maka hasilnya adalah sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Jadi, yang dipangkatkan N adalah A dan B-nya ya. Dua-duanya dipangkatkan dengan N. Kita lihat di contoh soalnya. Sederhanakan bentuk berikut. Jika ada 5Y dikali dipangkatkan 3. Maksudnya 5Y adalah 5 dikali Y ya. 5 dikali Y kemudian dipangkatkan 3. Maka yang dipangkatkan 3 adalah 5 dan Y-nya. 5 pangkat 3 dan dikali Y pangkat 3. 5 pangkat 3 hasilnya adalah 125 dan Y-nya tetap ditulis Y pangkat 3. Sehingga hasil akhir dari 5Y dipangkatkan 3 adalah 125 Y pangkat 3. Contoh selanjutnya, jika ada negatif 2V pangkat negatif 5 menggunakan sifat yang keempat ini, maka kita peroleh hasilnya negatif 2 dipangkatkan negatif 5, kemudian V dipangkatkan negatif 5. Nah, kita menggunakan kita menggunakan pengertian dan bentuk umum pangkat negatif, sehingga kita peroleh 1 per negatif 2 pangkat 5 V pangkat 5. Nah, negatif 2 pangkat 5 hasilnya negatif 2 dipangkat 5. Hasilnya negatif 32. Sehingga kita bisa tulis di sini hasilnya adalah 1 per negatif 32 V pangkat 5. Atau bisa kita tulis juga sebagai negatif 1 per 32 V pangkat 5. Seperti itu ya. Kita masuk ke sifat yang kelima. Jika ada A per B dipangkatkan N, maka hasilnya sama dengan A pangkat N, B pangkat M. Ini juga hampir mirip dengan sifat yang keempat. Jadi, yang dipangkatkan N adalah A dan B-nya ya. Kemudian tandanya tetap dibagi. Kita lihat di contoh soalnya, sederhanakan bentuk 3 per 4 pangkat 2.
Nah, yang dipangkatkan berarti pembilang dan penyebutnya ya. Ingat di pecahan yang atas itu namanya pembilang. Kemudian yang bawah itu namanya penyebut. Nah, yang dipangkatkan N adalah pembilang dan penyebutnya. Maka jika di sini ada 3 per 4 pangkat 2, maka yang dipangkatkan 2 adalah 3 dan 4-nya ya. 3 pangkat 2 adalah 9, 4 pangkat 2 adalah 16, sehingga hasil akhirnya adalah 9 per 16. Kemudian contoh yang kedua, sederhanakan bentuk dari 3N per 4 dikali 2. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, ini ya. Yang atas ini pembilangnya kita bisa gunakan sifat yang keempat. Kan 3N, 3 dikali N pangkat 2, maka hasilnya 3 pangkat 2 dikali N pangkat 2. Kemudian bawahnya penyebutnya juga dipangkatkan 2. Ini ya. Sehingga kita peroleh 3 pangkat 2 adalah 9. N pangkat 2 jadi N kuadrat. Kemudian 4 pangkat 2 adalah 16. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah 9N kuadrat per 16. Seperti itu ya. Kemudian contoh yang ketiga, sederhanakan bentuk dari 3 per 4 pangkat negatif 2. Ini soalnya sama dengan nomor 1, cuman beda pangkatnya ya. Yang nomor 3 ini pangkatnya negatif. Nah, gimana penyelesaiannya? Tetap masih menggunakan sifat yang kelima. Masih menggunakan sifat yang kelima ya. Jika ada 3 per 4 pangkat negatif 2, maka hasilnya adalah 3-nya dipangkatkan negatif 2 dan 4-nya juga dipangkatkan negatif 2. Nah, kita ingat tadi kalau bentuk umum dari pangkat negatif, jika ada A pangkat negatif N, maka hasilnya 1 per A pangkat N. Maka jika kita punya 3 pangkat negatif 2, maka hasilnya 3 per 3 pangkat 2. Kemudian jika ada 4 pangkat negatif 2, hasilnya 1 per 4 pangkat 2. Nah, 1 per 3 pangkat 2 dibagi 1 per 4 pangkat 2 juga bisa kita rubah bentuknya menjadi 1 per 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 per 1. Terus hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya seperti ini ya. 1 dikali 4 pangkat 2 hasilnya 4 pangkat 2. Kemudian kemudian 3 pangkat 2 dikali 1 hasilnya 3 pangkat 2 juga. Nah, 4 pangkat 2 hasilnya 16 dan 3 pangkat 2 hasilnya 9. Sehingga 3 per 4 pangkat negatif 2 hasilnya 16 per 9. Berkebalikan ya dengan yang pangkat positif ya. Kemudian kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang menanyakan nggak nih dari kelima sifat yang telah kita pelajari? Sifat-sifat dari pangkat bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan pangkat 0. Ada 5 sifat ya yang tadi sudah kita pelajari ya. Nah, kalau sudah paham, kita coba lanjutkan ke latihan soal. Nah, Ibu ada 3 contoh latihan soal. Yang A, perintahnya ya ini sederhanakan bentuk berikut tanpa pangkat negatif. Berarti kalau tanpa pangkat negatif, pangkatnya harus diubah ke bentuk positif semua ya. Nah, soal yang A, 2 pangkat negatif 3, P pangkat 5, Q pangkat negatif 2, dikalikan 32, P pangkat negatif 3, Q pangkat 6. Kemudian yang B, R pangkat negatif 4, S pangkat negatif 2 per T pangkat 5, dipangkatkan negatif 6. Kemudian yang C, A pangkat negatif 3, B pangkat 4, dikalikan A pangkat 2, B pangkat negatif 4. Nah, mari coba kita selesaikan bersama-sama ya. Yang A dulu. Nih, 2 pangkat negatif 3, P pangkat 5, Q pangkat 2, dikali 32 P pangkat negatif 3 Q pangkat 6.
Bagaimana penyelesaiannya? Nah, kita lihat di sini. Kita ubah dulu 32 ini menjadi bilangan pokoknya 2 ya. Kenapa harus kita rubah dulu sih, Bu? Nah, agar bisa kita kerjakan dengan sifat-sifat 1 sampai sifat 5. Di mana sifatnya itu berlaku jika bilangan pokoknya sama. Bilangan pokoknya dari 32 adalah 2 pangkat 5. Sehingga kita peroleh di sini ada 2 pangkat negatif 3. Kita tulis tetap, kemudian P pangkat 5 juga tulis tetap, Q pangkat negatif 2 ditulis tetap. Nah, ini 3/2-nya diubah menjadi bentuk 2 pangkat 5. Kemudian P-nya pangkat negatif 3 tetap, Q pangkat 6 juga tetap. Nah, yang bilangan pokoknya sama, bilangan pokok sama, yaitu 2. Di sini ada 2 pangkat negatif 3 dan 2 pangkat 5. Menggunakan sifat pertama ya, sehingga kita peroleh 2 pangkat negatif 5 ditambah, 2 pangkat negatif 3 ditambah 5. Kemudian di sini ada P pangkat 5 dan P pangkat negatif 3. Maka bisa kita menggunakan sifat yang pertama, kita peroleh P pangkat 5 ditambah negatif 3. Kemudian di sini ada yang bilangan pokok sama, Q. Q-nya ada pangkat negatif 2 dan Q pangkat 6. Sehingga kita tulis di sini dengan sifat yang pertama diperoleh Q pangkat negatif 2 di plus 6. Nah, ini 2 pangkat negatif 3 di plus 5. Negatif 3 di plus 5 hasilnya 2. Sehingga kita tulis di sini 2 pangkat 2. P pangkat 5 tambah negatif 3. 5 tambah negatif 3 hasilnya 2. Sehingga kita tulis di sini P pangkat 2. Kemudian ini Q pangkat negatif 2 ditambah 6. Hasilnya 4 ya. Jadi Q pangkat 4. Sehingga bisa kita sederhanakan lagi bentuknya menjadi 4 P pangkat 2 Q pangkat 4. Seperti itu ya. Kita lanjutkan ke soal yang B. Ada R pangkat negatif 4 S pangkat negatif 2 diper T pangkat 5 dipangkatkan negatif 6. Bagaimana penyelesaiannya? Coba kita lihat ya. Ini kita menggunakan sifat yang ke-4 dan sifat yang keempat ya. Jika ada A pangkat M dipangkatkan dengan N, maka hasilnya A pangkat M kali N. Nah, di sini sudah ada R pangkat negatif 4 dipangkatkan lagi dengan negatif 6. Sehingga kita peroleh di sini R pangkat negatif 4 dikali negatif 6. Kemudian di sini sudah ada S pangkat negatif 2 dipangkatkan negatif 6. Sehingga kita tulis di sini hasilnya S pangkat negatif 2 dikali negatif 6. Begitu juga dengan T pangkat 5. Nah, ini menggunakan sifat yang nomor 5. Sifat yang nomor 5 gimana tadi? Jika ada A per B pangkat N, maka hasilnya A pangkat N per B pangkat N. Maka T pangkat 5-nya ini juga dipangkatkan dengan negatif 6. Sehingga kita peroleh T pangkat 5 kali negatif 6. Hasilnya, nah, R pangkat negatif 4 dikali negatif 6 hasilnya positif 24. Sehingga kita tulis R pangkat 24. Kemudian S pangkat negatif 2 dikali negatif 6 hasilnya positif 12. Sehingga kita tulis S pangkat 12. Kemudian ini T-nya pangkat 5 dikali negatif 6. 5 dikali negatif 6 hasilnya negatif 30. Sehingga T pangkat negatif 30. Nah, ingat-ingat tadi perintahnya dimintakan untuk membuat pangkat yang tak negatif. Berarti pangkatnya harus diubah dalam bentuk positif semua kan. Nah, ini T pangkat 30 ini masih negatif pangkatnya. Sehingga kita rubah lagi bentuknya menjadi R pangkat 24 S pangkat 12 dikali T pangkat 30.
Bagaimana bisa T pangkat 30? Coba diingat-ingat lagi sifat pangkat negatif. Kan jika A pangkat N A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, kemudian jika ada A pangkat N, maka bisa diubah menjadi 1 per A pangkat negatif N. Nah, di sini ada yang ini kan bisa kita tulis menjadi R pangkat 24 S pangkat 12 dikali 1 per T pangkat min 30. Nah, 1 per T pangkat min 30 kan bentuk ini ya, yang ini. Berarti kita bisa ubah menjadi A pangkat N, berarti T pangkat 1 per T pangkat min 30 ini bisa kita rubah menjadi T pangkat 30. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah R pangkat 24, S pangkat 12, T pangkat 30. Seperti itu ya. Karena yang diminta adalah pangkatnya harus positif semua ya. Kita masuk ke latihan soal yang C. Jika ada A pangkat negatif 3, B pangkat 4 dikalikan A pangkat 2, B pangkat negatif 4. Maka penyelesaiannya adalah ini kita menggunakan sifat yang pertama. Jika ada A pangkat M dikali A pangkat N, hasilnya A pangkat M plus N. Ada A pangkat negatif 3, juga ada A pangkat 2. Maka bilangan pokok adalah A, sehingga pangkatnya negatif 3 ditambah 2. Kemudian bilangan pokok B, di sini ada B pangkat 4, ada juga B pangkat negatif 4, sehingga kita tulis B pangkat 4 plus negatif 4. Nah, kita jabarkan lagi, sehingga kita peroleh A pangkat negatif 1 ya, soalnya 3 plus 2 itu kan negatif 1 hasilnya. Kemudian B pangkat 4 ditambah negatif 4. 4 ditambah negatif 4. Hasilnya 0. Nah, sekarang coba diingat-ingat bentuk umum pangkat 0. Jika ada A pangkat 0 sama dengan 1. Artinya semua bilangannya dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Nah, di sini kita punya B pangkat 0, maka nanti hasilnya juga 1. Kemudian di sini ada A pangkat negatif 1. Kita bisa gunakan bentuk umum dari pangkat negatif. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Sehingga jika A pangkat negatif 1 dikali B pangkat 0, hasilnya 1 per A dikali 1. 1 per A dikali 1 hasilnya 1 per A. Jadi yang C penyelesaian akhirnya adalah 1 per A. Seperti itu ya. Nah, kita sudah mempelajari tadi tentang bentuk umum dari pangkat positif, pangkat negatif, dan 0. Juga kita sudah mempelajari tentang 5 sifat-sifatnya ya. Nah, kelima sifat itu berlaku untuk pangkat positif, negatif, dan 0. Nah, kesimpulan dari video pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, bentuk pangkat bilangan bulat positif tadi adalah A pangkat N, artinya ada A dikalikan sebanyak N faktor. Kemudian bentuk pangkat bilangan negatif, jika ada A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Begitu juga bisa dituliskan, jika ada A pangkat N, maka sama dengan 1 per A pangkat negatif N. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, bentuk pangkat 0. Jika ada A pangkat 0 sama dengan 1, maka artinya setiap bilangannya dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1.
Jadi 1 pangkat min N. Seperti ini ya. Kemudian kita juga sudah mempelajari 5 sifat. Sifat yang pertama yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Nah, ini bilangan pokok A ini harus sama ya nilainya. Contohnya 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 2. Maka bisa kita tuliskan 2 pangkat 5 plus 2. Hasilnya ini 5 plus 2 ya. Hasilnya jadi 2 pangkat 7. Nah, bagaimana Bu kalau bilangan pokoknya tidak sama? Contohnya 3 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3. Nah, ini tidak bisa menggunakan sifat yang pertama ini ya. Karena bilangan pokoknya ini tidak sama. Yang depan bilangan pokoknya 3, yang belakang bilangan pokoknya 2. Kemudian yang B atau sifat yang kedua juga sama. Jika ada A pangkat M dibagi A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M min N. A pangkat M kurangi N. Bedanya apa dengan sifat yang pertama? Jika sifat yang pertama itu kan dikali. Jika dikali, maka pangkatnya ditambah. Jika bilangannya dibagi, maka pangkatnya dikurang. Kemudian yang sifat yang ketiga, jika ada A pangkat M kemudian dipangkatkan N lagi, maka pangkatnya dikalikan sehingga diperoleh A pangkat M kali N. Kemudian yang sifat keempat, ini hanya penjabaran. Jika ada A kali B pangkat N, maka hasilnya A dipangkatkan N dikali B dipangkatkan N. Begitu juga dengan sifat yang kelima, jika A per B pangkat N, maka hasilnya A dipangkatkan N dibagi B dipangkatkan N. Seperti itu ya. Itu kelima sifat yang berlaku. Nah, setelah kita mempelajari jenis-jenis eksponen, minggu depan nih kita akan mempelajari jenis eksponen bentuk akar. Jadi kenapa di depan tadi tulisannya jenis-jenis eksponen bagian 1? Karena minggu depan kita akan mempelajari jenis-jenis eksponen lainnya, yaitu jenis eksponen bentuk akar. Nah, untuk video pembelajaran kali ini Ibu cukupkan. Apabila ada salah kata Ibu mohon maaf. Nah, silakan bagi yang ingin bertanya bisa mereply di kolom komentar Google Classroom atau bisa PC Ibu lewat WA atau bisa tanya di grup kelas juga tidak apa-apa. Insya Allah akan Ibu jawab. Jangan lupa setiap pertemuan mengisi presensi di link Google Form yang ada di Google Classroom ya. Karena presensi itu nanti akan dinilai sebagai penilaian sikap kehadiran kalian. Seperti itu. Nah, pertemuan kali ini Ibu akan mengadakan kuis nih. Kan kalau pertemuan sebelumnya Ibu hanya mengadakan latihan soal ya. Kalau sekarang Ibu akan mengadakan kuis. Insya Allah kuisnya akan Ibu upload di Google Classroom. Nanti juga akan Ibu beritahukan di grup WA kelas peminatan matematika. Waktunya sesuai kesepakatan 1 dikali 24 jam ya. Nanti juga ada waktu due date-nya, ada waktu batas pengumpulannya, akan Ibu cantumkan di Google Classroom. Ditunggu saja kuisnya. Ibu cukupkan pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.